Bertemu kembali saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri meminta penyidik bisa menjelaskan siapa pemilik emas dan tujuan penggunaannya. Febri menilai penyidik harus mendalami dan mengonfirmasi sejumlah temuan barang bukti sebelum menetapkan dirinya sebagai tersangka dan menahannya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Nggak pakai rompi Pak Febri. Rompinya Pak Febri. Nggak pakai rompi ya. Mana Pak Febri Pak? Pakai rompi. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di rutan KPK tanpa rompi tahanan dan borgol di tangan. Ia tidak terlihat layaknya tahanan tersangka korupsi. Tampilan Febri yang terlihat berbeda ini menjadi pertanyaan wartawan kepada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan tidak memberikan rompi tahanan dan borgol kepada Febri karena buru-buru. Kejagung menyebut Febri dijerat dengan kasus tindak pidana pencucian uang selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi. Sebelum ditahan di rutan KPK, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan sprindik baru yang diterbitkan Kejagung yakni TPPU. Ex-Jampitsus Febri menilai penahanan terhadap dirinya tidak sesuai prosedur karena seharusnya penyidik mendalami dan mengonfirmasi sejumlah alat bukti yang sudah ada baru menahannya. Bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Jika Febri Adriansyah bisa berjalan bebas tanpa borgol di tangan dan rompi tahanan, berbeda dengan tersangka lain di kasus korupsi yang sama, yang sudah ditahan lebih dulu, Don Rito. Don Rito keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung dengan rompi tahanan dan tangan terborgol. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Kejaksaan Agung berjanji menangani kasusnya secara transparan dan profesional. Tim Liputan Kompas TV. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rutan KPK namun prosesnya tanpa diborgol maupun mengenakan rompi tahanan. Sesaat sebelum ditahan, Febri menuding ada upaya kriminalisasi dalam kasusnya. Lalu bagaimana membuktikan proses hukum ini berjalan transparan dan menjamin ada kesetaraan dalam proses penyidikan yang berjalan di Kejaksaan Agung? Saya akan berdiskusi bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan telepon bergabung bersama kami kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah. Sementara dua narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pengajar STIH Jentera Institut Bivitri Susanti dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Rudianto Lalo. Selamat sore semuanya dengan Tifa di sini. Selamat sore. Oke, terima kasih semua sudah bergabung. Mas Febri, suara Tifa terdengar ya, Mas? Iya, suaranya terdengar dengan baik. Baik, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami, Mas Febri.
ramai diskursus di publik dalam proses penahanan tadi, klien Anda tadi malam itu ditahan di rutan KPK tanpa diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan. Sejauh mana Anda menanggapi reaksi publik soal itu? Saya pikir begini ya, kita memang perlu memilah terlebih dahulu mana yang merupakan domain dari tugas advokat dan juga domain dari tugas institusi. Itu yang perlu clear terlebih dahulu. Saya tidak ingin kemudian melempar begitu ya. Tetapi kalau kami di tim advokat kemarin setelah pemeriksaan selesai, kami sudah jelaskan bahwa fokus kami di tim advokat adalah pada substansi hukumnya. Jadi harapan yang disampaikan pada saat proses pemeriksaan adalah agar fakta-faktanya jernih. Jadi biar nggak kecampur-campur mana yang fakta, mana yang bukan fakta. Jadi fakta-faktanya jernih, terutama tentu fakta-fakta hukum yang relevan ya. Dan yang kedua tentu saja juga perlu jelas hak-hak dari tersangka, termasuk diantaranya hak untuk membuktikan sebaliknya atau hak untuk menyangkal. Yang saya pikir disinilah justru tantangannya bagi penegak hukum, terutama penyidik di kejaksaan ya, untuk bisa lebih detail dalam proses pembuktian tersebut. Saya pikir mungkin itu dari sisi saya. Oke. Mbak Bivit, kalau kemudian diskursus itu Anda tanggapi, perlukah kita tanggapi serius atau sebetulnya ya hal wajar-wajar saja? Ya, saya kira kita mesti melihatnya di dua persoalan. Yang pertama, hak-hak sesuai dengan KUHAP, hak-hak tersangka sesuai dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi itu memang kita tidak bisa bicarakan terlalu jauh karena sangat-sangat normatif. Tentu saja hak untuk mendalami dan seterusnya ada. Kalau tidak sesuai silakan dibawa ke pra-peradilan. Tapi ada yang kedua, Mas, yaitu soal perlakuan yang sama. Yang memang tidak tertera secara jelas dalam KUHAP, maksudnya bisa diperdebatkan lah apakah harus pakai rompi orange atau tidak misalnya. Tapi saya kira kita harus melihat konteks politiknya di sini. Bahwa Febri Adriansyah ini adalah mantan Jampitsus nih, institusinya kejaksaan dan seterusnya, sehingga mencolok sekali memang ketika ada tersangka lain dalam pusaran kasus yang sama, ternyata diperlakukannya tidak secara sama. Ya lagi-lagi ini bisa diperdebatkan, tapi saya kira kita kalau melihat kasus ini memang tidak bisa per KUHAP saja, tapi harus melihat konteks politik yang melingkupinya, yang kita bisa urai panjang sekali, yang menyebabkan juga situasi ada perdebatan semacam ini. Kalau alasannya dari Jamwas itu karena buru-buru harus segera ditahan, masih masuk akal nggak menurut Anda alasan itu, Mbak Bivit? Ya, saya kira itu terlalu dipaksakan ya. Seburu-buru apa sih ya? Apalagi kan konteksnya adalah Pak Febri juga orang yang tidak mungkin kemudian melarikan diri seperti itu ya, sehingga memakaikan jaket orange saja itu berisiko membuat ia melarikan diri. Saya kira tidak sesederhana itu kan. Saya kira itu juga kelihatan memaksakan lah pendapat seperti itu. Oke, Bang Rudi, kenapa kemudian ini jadi diskursus? Karena kan ada perbandingan perlakuan dengan satu tersangka lain, Don Rito, pakai rompi tahanan, ikut diborgol, masuk dalam mobil tahanan. Anda melihat ada perbedaan perlakuan juga di situ, Bang Rudi? Ya, pastinya itu yang saya harus katakan bahwa sejatinya penegakan hukum itu ya harus juga dengan due process of law, proses hukum yang baik dan adil. Kalau kemudian seorang tersangka tindak pidana korupsi dipakaikan rompi tahanan, diborgol pada saat malah diperhadapkan di publik, maka hal yang sama kepada siapapun itu harus diperlakukan. Kapan ada pembedaan, kapan ada keistimewaan, maka itu menurut hemat saya itu yang berbahaya menurut hemat saya, karena akan akan membuat masyarakat tidak percaya proses penegakan hukum itu sendiri. Makanya saya katakan kalau selama ini standarnya seorang tersangka tipikor itu dipakaikan rompi, tangannya diborgol, lalu kemudian diperhadapkan ke publik, maka hal yang sama, mau dia mantan pejabat, mantan petinggi hukum, kalau dia sudah dinyatakan tersangka, maka dia juga harus mendapatkan perlakuan yang sama supaya menghilangkan persepsi masyarakat terkesan ada keistimewaan. Itu yang saya kritik sebenarnya terhadap Kejaksaan Agung. Karena kita tidak mau bahwa institusi Kejaksaan ini rusak karena orang per orang, oknum per oknum, siapapun itu. Oke, kalau kemudian ada
pandangan soal beda perlakuan ini muncul di publik, maka kemudian bagaimana publik bisa berharap ada upaya transparansi yang betul-betul ditunjukkan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus yang menjerat mantan Jampitsus ini. Kita akan diskusikan itu nanti di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar, saudara. Melanjutkan diskusi, Mbak Bivit, kalau kemudian prosesnya sudah seperti ini, kita kan menunggu nih setelah penahanan dari kedua tersangka, prosesnya setelah itu. Febri sudah mendorong agar telusuri dululah pemilik emas yang 74 kilo dan uang-uang itu. Kemudian bagaimana Anda membaca arahnya penelusuran dari Kejaksaan Agung mencari siapa pemilik dari emas dan uang itu tadi? Bakal gampang atau akan ada drama baru nih? Gampang atau ada drama baru ya, saya kira bisa, yang kemungkinan besar terjadi adalah kalau boleh kita sebut drama, entahlah apa yang mau disebut istilahnya ya, tapi memang kerumitannya pasti tinggi. Kenapa begitu? Karena kita juga mesti melihat situasi, misalnya satu, kan juga unik sekali ada seseorang yang sudah menjadi tersangka juga, Don Rito, yang bahkan sudah mengklaim itu memang punya saya, itu memang punya saya. Biasanya orang menghindar untuk mengatakan hal itu. Jadi artinya mungkin ini yang bisa tadi Mas katakan sebagai drama begitu ya, tapi katakanlah kerumitannya itu. Terus kemudian yang kedua juga situasi kalau kita urai perkara-perkara yang menyertai perkara ini, mulai dari Asabri, kemudian PLN dan lain seterusnya, itu juga akan kita ketemu banyak sekali aktor lainnya. Nah, jadi kalau berdasarkan lihat gejala-gejala seperti itu, saya menduga memang ada tingkat kerumitan yang unik sekali. Karena itulah saya kira ada sangkaannya sekarang kepada TPPU. Ya, karena kalau masalah kerugian negara itu terlalu sederhana biasanya, makanya konstruksinya dibuat agak lebih mendalam. TPPU itu biasanya akan lebih mengena ya pada kerumitan-kerumitan yang barangkali bisa kita namakan drama itu. Tapi saya kira ini akan semakin panjang karena yang namanya korupsi tentu saja tidak Pak Febri sendiri, tapi akan ada banyak sekali orang yang terkait, dan dugaannya karena perkaranya besar-besar, ada persoalan satuan tugas PKH ya, penanganan kawasan hutan dan lain sebagainya, maka kita akan ketemu juga orang-orang yang juga di atas begitu, misalnya di lingkaran elit, sehingga pasti akan banyak upaya untuk menyembunyikan, upaya untuk mengalihkan perhatian dan seterusnya. Barangkali itu yang akan terjadi. Mas Febri masih mendengar suara saya, Mas Febri? Ya masih. Tapi tadi agak kepotong-potong ininya. Oke. Pertanyaan saya begini, kalau kemudian ada dorongan dari klien Anda bahwa Kejaksaan Agung harusnya telusuri dulu siapa pemilik dari emas dan uang-uang itu tadi. Tapi saya sempat ingat juga pernyataan dari Pak Febri waktu itu yang bilang bahwa bukti-bukti itu ada pemiliknya. Terlebih bukti itu ditemukan di rumah klien Anda itu tadi. Ini sebetulnya pura-pura nggak tahu kah atau emang nggak tahu atau gimana sih sebetulnya sampai akhirnya Pak Febri mendorong hal semacam itu, Mas Febri? Jadi beliau tentu punya latar belakang pengalaman ya, panjang, mulai dari penyidik, fungsional gitu ya, sampai dengan Jampitsus. Itu tentu mempengaruhi apa yang beliau lihat, penilaian terhadap fakta-fakta atau proses-proses yang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kita perlu kembali, karena tugas saya sebagai advokat ya, perlu kembali melihat pada kitab undang-undang hukum acara pidananya. Situasi apa yang membuat seseorang menjadi tersangka? Itu jelas sekali. Harus ada bukti permulaan yang cukup, yang misalnya kita mengenal dengan sederhana ada minimal 2 alat bukti di sana. 2 ini kan bukan hanya kuantitas. Ada bukti 1 berupa barang, ada bukti 2 berupa saksi, misalnya begitu. Tentu tidak cukup hanya kuantitas. Bukti ini juga harus berkualitas. Berkualitas itu artinya betul-betul ada relevansi kedua bukti itu yang bisa meyakinkan penyidik, katakanlah penyidik di sini yang punya kewenangan untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi untuk melakukan penahanan. Kalau penahanan ini kita belajar sejak awal ya, ketika seseorang ditahan berarti buktinya seharusnya benar-benar tidak meragukan. Karena ketika penahanan terjadi sudah ada upaya paksa yang dilakukan terhadap seseorang. Nah, KUHAP ini kan tidak hanya dibuat untuk 1 orang, tapi untuk semua
rakyat Indonesia begitu, atau semua pihak yang subjek hukum yang bisa yang wajib patuh pada KUHAP. Karena itulah sebenarnya kita perlu kembali lagi ke sana. Konteks pernyataan seharusnya perlu didalami menurut saya adalah yakinkan dulu fakta-faktanya secara jernih, buktinya harus diuji kualitasnya sehingga penanganan perkara ini betul-betul menjadi penanganan perkara di jalur hukum. Kalau kemudian ada pertanyaan dari bukti itu, sorry saya potong Mas Febri, kalau kemudian ada pertanyaan dari kepemilikan barang bukti itu, kemudian klien Anda merasa dikriminalisasi, adakah rencana untuk melakukan pra-peradilan? Gini, saya sambung tadi sedikit, ini kaitannya dengan yang ditanyakan. Jadi kalau di satu sisi penyidik sekarang sudah meyakini, kan penyidik sudah melakukan penahanan, artinya penyidik kan sudah meyakini itu syarat-syarat penahanan, syarat-syarat bukti. Menurut saya ya, itu menunjukkan justru penyidik yang dulu mungkin bawahan-bawahannya Pak FA, itu justru sedang menjalankan tugasnya dari versi mereka sebagai penyidik. Nah, di sisi lain kalau ada counter, kalau ada bantahan, itu juga hak yang seimbang saya pikir yang sah disampaikan oleh seseorang yang berstatus sebagai tersangka. Nah, terkait dengan langkah hukum berikutnya, saya belum ketemu lagi nih dengan Pak FA karena ketika beliau dibawa ke rutan KPK itu masih masa belum bisa dikunjungi selama sekitar 3 hari kalau kata petugas rutan. Jadi kami mungkin baru ketemu setelah itu. Untuk sementara kami perdalam dulu substansinya karena sekali lagi fokus saya di tim hukum adalah pada aspek substansi hukum dan hak-hak yang diatur di KUHAP tersebut. Oke, Bang Rudi, kalau kemudian ada masalah perbedaan perlakuan yang jadi diskursus di publik, maka Anda menaruh ekspektasi seperti apa soal transparansi pengusutan kasus ini? Ya, tentu kita tetap positif thinking ya. Proses hukum yang sedang berjalan ini bisa transparan, bisa terbuka, dan itu menjadi harapan kita bersama tentunya. Karena gini Pak, ini kan skandal besar. Kenapa saya mau mengatakan itu? Oleh karena ini tersangkanya ini seorang mantan jaksa agung tindak pidana khusus Jampitsus, panglima perang presiden, kejaksaan gitu kan, dan prestasi-prestasi yang selama ini dimiliki oleh kejaksaan, lalu pengungkapan kasus pemulihan kerugian negara yang begitu besar, rupanya oleh institusi penegak hukum lain ternyata ada dia menjadi bagian dari korupsi ini ya. Ini yang menjadi perdebatan Pak, dan ini yang saya mau mengatakan di mana-mana bahwa ini kok koreksi bersama kita, jangan sampai kemudian orang-orang yang diberi mandat oleh negara untuk memberantas korupsi itu menjadi bagian korupsi sendiri karena kuasa besar diberikan oleh negara Pak, kuasa untuk mentersangkakan, menangkap pelaku kejahatan, lalu kemudian dia menjadi bagian dari kejahatan itu. Kalau kemudian ini disebut skandal besar, Bang, sorry saya potong, kalau kemudian ini dipandang sebagai skandal besar, maka posisi dari DPR setidaknya Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap mitra Anda di Kejaksaan Agung akan sampai mana Pak? Kami kan selalu mengatakan bahwa kami Komisi 3 selalu menjadi mitra penegak hukum sekaligus mengawasi kerja-kerja penegak hukum. Kemarin kan Komisi 3 menjadi jembatan ya antara kasus ini awal kan dibongkar oleh institusi Polri ya kan. Kemudian diserahkan kepada institusi kejaksaan. Mungkin ada pembicaraan antara para petinggi hukum kita untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Kami di DPR kemudian menindaklanjuti dengan panja pengawasan terhadap proses hukum yang berjalan ini mau agar betul-betul transparan dan terbuka. Jangan kemudian ada kesan perlindungan atau diistimewakan ya. Tapi kami sekali lagi tidak mau terlalu jauh teknis penyidikan seperti apa karena kami menghormati kewenangan diberikan negara kepada para penyidik. Biarlah proses hukum ini kita harapkan berjalan secara terbuka dan transparan. Itu harapan kita. Oke, Mbak Bivit, ekspektasi Anda soal transparansi pengusutan kasus ini harusnya bagaimana? Ya tentu saja harapannya sangat tinggi karena kontroversinya besar. Kita ingat juga, kita lihat langsung bagaimana mahasiswa pun sampai menunggu depan kejaksaan, terlepas dari kontroversi yang mengikutinya. Tapi yang jelas harapan pasti tinggi karena situasi ataupun posisi dari Pak FA ini ya yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga saya kira isu yang
gaungkan kan juga soal kriminalisasi misalnya, yang buat saya sebenarnya sangat mudah dibantah untuk melihat relasi kuasanya. Jangan dilihat bahwa Pak FA ini sudah bukan, berarti sudah tidak ada relasi kuasa. Saya kira keliru cara melihat seperti itu, tapi bahwa dia adalah kuat secara ekonomi dan politik, itu yang jadi tekanan utama kita, sehingga transparansi harus tinggi sekali. Tapi untuk mendorong ini, memang kita butuh lembaga resminya, antara lain Pak Rudianto dan kawan-kawan di DPR, yang harus mengawasi secara melekat begitu. Warga seperti saya, akademisi, mahasiswa semua harus mengawasi, tapi kan wewenang formalnya itu salah satunya ada di DPR. Nah ini yang saya kira jadi krusial sekali nanti bagaimana ini dibuka seluas-luasnya. Oke, kalau kemudian anggaplah ada rencana dari FA untuk mengajukan pra-peradilan, bagaimana kemudian ekspektasi Anda Kejagung akan menindaklanjuti itu dan mengusut kasusnya juga? Tentu saja. Sorry, ini ke Mbak Bivit dulu. Mbak Bivit silakan. Ya, silakan. Baik. Ke saya atau ke siapa ini? Mbak Bivit silakan, Mbak. Baik, kalau Silakan, pra-peradilan tentu saja nanti kita akan tunggu bagaimana putusan dari hakim tunggal nanti ya. Tapi pasti akan jadi kewajiban bagi kejaksaan untuk menerangkannya sebagai penyidik nanti. Dan saya kira dengan tim khusus yang mengatasi atau menangani masalah ini, saya kira harapan saya adalah mereka akan lebih profesional dan secara maksimal mempertahankan posisi pemeriksaan ini sehingga bisa lanjut sampai ke ujung nanti, sehingga kasus ini tuntas tidak hanya untuk Pak FA, tapi keseluruhan jaringan yang meliputi kasus-kasus yang sedang dibongkar ini. Mas Febri silakan, ada ekspektasi sendiri? Ya, saya setuju ya kalau semua pihak ikut mengawal proses ini. Itu kami setuju sekali. Karena justru yang kami harapkan proses ini betul-betul menjadi proses hukum. Sederhana itu sebenarnya. Sebagai proses hukum, faktanya harus jernih, hukumnya juga harus clear. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga kemarin pada saat proses pemeriksaan sebenarnya ada supervisi. Ada petugas, ada pegawai dari KPK yang melakukan supervisi, dan salah satu pertimbangan kemudian penahanan dilakukan di KPK, kalau yang disampaikan ke kami adalah itu juga salah satu faktor objektivitas menurut saya. Mungkin akan banyak kritik lagi kalau penahanan dilakukan di Kejaksaan Agung misalnya. Makanya ditempatkan di KPK, terlepas dari apakah kami setuju atau tidak ya. Tapi kita perlu melihat itu secara lebih jernih. Nah, tapi sesungguhnya Mas Febri, adakah hal yang masih mengganjal di batinnya Pak Febri soal penetapan tersangkanya sehingga sampai menyebut ini prosesnya kriminalisasi? Selain masalah bukti itu tadi ya? Begini, kita perlu melihat kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu bisa saja terjadi pada semua orang. Karena itulah penetapan tersangka itu dasarnya harus betul-betul kuat, betul-betul meyakinkan gitu ya untuk tahap penyidikan. Itulah yang disuarakan oleh beliau karena pengalamannya yang cukup panjang. Nah, jangan sampai kemudian hukum ini kan bisa mengenai siapa saja nih. Kita juga bisa tahu hukum bisa ke bawah, hukum bisa ke atas, atau bisa ke siapa saja. Nah, inilah pentingnya proses penyidikan kan baru dimulai di Kejaksaan Agung, sehingga kalaupun fakta-fakta itu diungkap, faktanya juga baru fakta-fakta yang sangat awal. Bahkan dalam pemeriksaan kemarin misalnya apa yang disampaikan oleh Pak FA juga belum cukup jelas informasi atau belum ada pertanyaan yang spesifik terkait dengan misalnya soal predicate crime, soal bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, tentu wajar kalau kemudian ada pertanyaan dari pihak tersangka atau pihak kuasa hukum, tolong dong jelaskan secara jernih atau ditanyakan, diklarifikasi agar fakta-faktanya clear gitu kan. Hanya itu sebenarnya yang dipersoalkan dan fokus pada substansi hukumnya. Jadi jangan, harapannya tentu kita, ini proses baru awal, kesimpulan jangan terburu-buru untuk diambil di proses yang masih sangat awal ini. Oke, Bang Rudi, ada pandangan dari mantan Kabar Reskrim Susno Duaji yang menilai bahwa ini sebetulnya kasus tidak hanya bisa berhenti di 2 tersangka saja, tapi bisa sampai 10 tersangka yang menduga begitu. Anda juga merasa demikian dari 3 kasus korupsi itu tadi, Asabri, Krakatau Steel, sama Batubara? Saya kira saya mau mengatakan bahwa kasus ini harus dituntaskan segera karena ini pertaruhan lembaga institusi kejaksaan. Ya, ini pertaruhan betul institusi kejaksaan. Di mana kepercayaan kejaksaannya begitu besar selama ini,
ya karena keberhasilan lalu kemudian ternodai, tercederai karena keterlibatan dugaan keterlibatan Pak mantan Jampitsus ini. Karena itu kasus ini tidak boleh dibiarkan mengendap, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ini harus segera dituntaskan agar bisa menjadi jawaban kepada masyarakat publik. Bagaimana mungkin seorang Jampitsus misalkan diduga ya sekalipun itu dibantah, tetapi itu yang menjadi perdebatan. Uang besar, emas yang baik itu banyak ya. Lalu kemudian terjadilah proses hukum ini, dan ini yang harus tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus segera dituntaskan. Bahwa kemudian ada yang terlibat, orang menambah tersangka dan sebagainya, kita percayakan kepada penyidik yang menangani. Oke, Mbak Bivit, Anda meyakini bahwa ini tidak berhenti di 2 tersangka saja? Mudah-mudahan sih begitu, karena seperti saya katakan tadi dan kita paham namanya kasus korupsi tidak mungkin sendirian. Bahwa ada klaim dari Don Rito ini adalah uang saya dan seterusnya, saya kira itu yang akan digali. Dan bahwa ada indikasi tadi Mas Ivan juga sudah menyebut ada kasus Asabri, Krakatau Steel, dan Batubara. Nah artinya dari 3 kasus yang sudah terkait saja tidak mungkin satu aktornya. Sampai dibilang Pak Susno 10 orang loh Mbak. Nah itu, tapi saya tidak tahu jumlahnya mau 10 atau mungkin lebih, saya nggak tahu. Tapi kalau memang tim khusus yang dibentuk itu secara serius dan disupervisi oleh KPK itu bisa mendalam, saya yakin akan ketemu banyak secara keseluruhan jaringannya. Mas Febri, sejauh mana kemudian klien Anda akan berani mengungkap pihak-pihak lain yang berada di balik kasus ini? Saya pikir belum sampai ke sana ya, karena pertanyaannya sangat mendasar kan kemarin. Sebenarnya apa predicate crime-nya dan fakta-faktanya yang dituduhkan, kan tersangka itu kan punya hak, itu jelas sekali ya. Tersangka memiliki hak untuk diberitahukan apa sih tindak pidana yang dia lakukan, gitu ya. Tentu nggak cukup hanya dengan Anda tindak pidananya pasal ini gitu kan. Harus dijelaskan apa sih perbuatan yang dilakukan sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Itu dipandang masih belum clear. Jadi fasenya menurut kami ini masih sangat awal. Kalau ini dikatakan bisa berkembang atau segala macam, itu kewenangan penyidik lah, kurang tepat rasanya kalau kami juga ikut. Tapi sederhananya Pak Febri akan mengungkap siapa pemilik emas dan uang itu? Kalau dia tahu kan sebenarnya beliau tahu, tapi kalau beliau tidak mengetahui apa yang mau disampaikan, tapi saya kira belum sampai ke sana ya, karena isu yang paling mendasar tadi itu belum cukup clear. Karena itu beliau membandingkan dengan proses penanganan perkara di Gedung Bundar yang pernah dipimpin sebelumnya. Nah ini kan 2 point of view yang saya pikir sama-sama relevan ya, dari perspektif penegak hukumnya dan juga dari perspektif tersangka atau advokatnya, begitu. Tapi kok kesannya jadi berat sekali Pak Febri ini mengungkap siapa pemilik emas itu, Mas Febri? Kesan itu kan kesan yang saya pikir tumbuh di pihak luar ya, yang kita juga nggak tahu, padahal fakta hukumnya juga belum clear kan sampai saat ini. Misalnya dari Kejaksaan Agung, apakah Kejaksaan Agung sekarang yang menangani ya pernah mengatakan siapa sebenarnya pemilik emas tersebut? Pernah nggak Kejaksaan Agung mengatakan itu pada publik? Kami dalam proses pemeriksaan juga tidak pernah disampaikan terkait dengan hal tersebut. Nah, dari mana kemudian ada kesannya sangat berat, susah menyampaikan dan segala macam gitu. Nah, sekali lagi kami mengajak, ini proses hukum. Jadi proses hukum itu memang step by step-nya harus clear, dan ini sangat terkait dengan hak orang, baik hak tersangka ataupun hak pihak lain ya. Ini secara seimbang saya melihatnya. Oke, Mas Febri, Mbak Bivit, Bang Rudi, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda bertiga. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.